Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Daunnya yang berwarna hijau tua dengan cepat menjadi coklat. Pada tahap ini, persepsi spiritual Xiao Yan perlahan menekan suhu api ungu dengan sedikit usaha. Biji api yang samar membawa suhu yang tidak dingin atau panas karena secara bertahap memanggang bunga evergreen yang mengapung di dalamnya. Saat metode pemanggangan ini berlanjut, tetesan cairan berwarna hijau mulai terbentuk di permukaan daun bunga evergreen. Mengikuti peningkatan jumlah cairan yang terbentuk, daun dengan cepat menyusut. Saat tetesan terakhir cairan berwarna hijau dari bunga evergreen dipaksa keluar, tubuh bunga evergreen berubah menjadi jelaga hitam dan tenggelam ke dasar kuali obat. Ah, lumayan. Dengan persepsi spiritual Anda yang luar biasa, bahkan beberapa alkemis tingkat 2 tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Melihat Xiao Yan berhasil pada langkah pertamanya, Yao Lao mau tidak mau memuji sambil tersenyum. Sambil tersenyum, Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya, menyedot cairan berwarna hijau dari dalam kuali obat. Akhirnya, dia dengan hati-hati menuangkannya ke dalam botol batu giok, menyimpannya sambil menunggu untuk digabungkan dengan bahan lainnya. Setelah mendapatkan cairan energi dari bunga evergreen, Xiao Yan memurnikan 3 cairan berwarna berbeda dan bubuk hijau pucat yang diperoleh dari memanggang buah roh awan hitam. Saat memurnikan beberapa jenis bubuk obat ini, Xiao Yan menghancurkan 12 jamu langka meskipun persepsi spiritualnya luar biasa. Ini karena ini adalah pertama kalinya dia membuat pil obat semacam ini dan mencoba memahami kontrol nyala api dan jumlah bahan yang diperlukan. Jika lembah tidak memiliki persediaan bahan obat yang besar, dia mungkin akan menghadapi situasi yang memalukan karena menghabiskan bahan obatnya. Duduk di atas batu, Yao Lao diam-diam memperhatikan Xiao Yan memurnikan obat. Ketika yang terakhir berhasil memperbaiki semua bahan obat yang diperlukan, dia menganggukkan kepalanya. Xiao Yan mungkin telah merusak cukup banyak bahan obat selama periode ini, tetapi jumlah kegagalan ini cukup baik mengingat dia baru pertama kali memurnikan obat-obatan ini. Setelah memurnikan semua bahan, Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mengambil pil pemulihan energi dari cincin penyimpanan, melemparkannya ke mulutnya dan menyilangkan kakinya saat dia memulihkan doki di tubuhnya. Mengamati sikap Xiao Yan, Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak heran Xiao Yan menjadi gila dengan keinginannya untuk mengembangkan metode Qi-nya. Setelah hanya memurnikan sebentar, doki di tubuhnya sudah sangat kelelahan. Pil obat saat ini yang dia perbaiki hanya tingkat 2. Jika dia memperbaiki obat tingkat 3 atau bahkan tingkat 4, Xiao Yan mungkin harus meletakkan segenggam pil pemulihan energi di mulutnya untuk menghindari kegagalan karena doki-nya habis. Setelah menyilangkan kaki dan pulih cukup lama, Xiao Yao akhirnya membuka matanya. Dia melihat ekspresi tak berdaya Yao Lao dan hanya bisa tersenyum pahit. Dia kemudian menempatkan semua bahan olahan yang berbeda di sampingnya dan menjentikkan telapak tangannya. Monster kor putih salju yang memancarkan udara dingin muncul di tangannya. Menonton peringkat 2 inti monster tipe S, Xiao Yan perlahan menghela nafas. Dia menjentikkan jarinya dan secara akurat menembak monster kor ke dalam kuali obat. Pada saat yang sama, telapak tangan Xiao Yan dengan cepat menyentuh lubang api dari kuali obat. Dia menggunakan persepsi spiritualnya untuk tiba-tiba melepaskan suhu api ungu yang ditekan. Segera, api ungu mulai naik dengan suara tangisan dan menyebar ke seluruh bagian dalam kuali. Dalam api ungu yang melonjak, peringkat 2 inti monster tipe S mulai melepaskan aliran sedingin es saat ia melakukan yang terbaik untuk melawan panasnya lagi, berharap untuk menghindari kehancuran. Api ungu dan kabut es mulai terkunci di jalan buntu di dalam kuali obat. Lembaran kabut berwarna putih mulai merembes melalui penutup kuali obat dan terus menyebar ke seluruh daerah sekitarnya. Mengangkat matanya untuk melihat gas putih yang semakin kental, Yao Lao dengan ringan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan ganas menyapu keluar gas putih itu. Gua itu segera kembali ke keadaan semula. Namun, Xiao Yan saat ini tidak memiliki kemewahan untuk memperhatikan semua ini.
semua perhatiannya ditempatkan pada jalan buntu antara api ungu dan inti monster tipe S. Api ungu di dalam dirinya terus dituangkan ke dalam kuali obat sementara inti monster tipe S tidak ingin kalah. Itu terus melepaskan udara dingin, berjuang untuk menghindari nasib kehancurannya. Kebuntuan berlanjut sampai Xiao Yan menelan pil pemulihan energi lainnya. Meskipun inti monster tipe S mengandung sejumlah besar energi S, tidak ada penguatan untuk energi tersebut. Oleh karena itu, di bawah pemanggangan tanpa henti dari api ungu, penghalang udara dingin inti monster tipe S akhirnya rusak. Setelah pecahnya penghalang udara es, api ungu mengeluarkan suara menggeliat yang bersemangat. Itu menerkam dari segala arah dan mengelilingi inti monster tipe S sebelum mulai mengkalsinasi itu. Saat nyala api mengeras untuk waktu yang lama, banyak garis retakan secara bertahap muncul di permukaan keras inti monster tipe S. Setelah beberapa saat, suara retakan yang jelas terdengar dan permukaan monster core berubah menjadi abu dan tenggelam. Ketika abu mengendap di dasar kuali, bola kecil pasta putih salju seperti energi muncul dan melayang di dalam kuali obat. Saat melihat bola pasta energi berwarna putih ini muncul, kegembiraan akhirnya muncul di wajah tegang Xiao Yan. Setelah menggunakan api ungu untuk memanggang sedikit lebih lama, dia akhirnya menyedotnya dan menyimpannya dengan benar di dalam botol batu giok. Setelah memurnikan energi dari dalam monster core, Xiao Yan dengan cepat mengambil beberapa bahan olahan di depannya dan menuangkan semuanya ke dalam kuali obat. Api ungu mengelilingi beberapa bahan di dalam kuali dan mulai mengkalsinasi mereka dengan sangat intens. Saat nyala api terus menyala, bahan obat berwarna berbeda mulai perlahan menyatu. Cairan dan bubuk mulai menyatu dan perlahan berguling-guling di dalam nyala api. Seiring berjalannya waktu, bentuk pil obat awal mulai perlahan dan samar-samar muncul di dalam kuali obat. Permukaan pil obat saat ini sangat tidak rata, di permukaannya, kilau terdiri dari bercak hijau dan ungu. Ketika seseorang melihatnya, itu tampak seperti benda aneh yang ditutupi dengan tepi, sama sekali tidak seperti kebulatan dan kilau dari pil obat yang terbentuk sepenuhnya. Keberhasilan itu, saya yakin Anda seharusnya dapat merusak lebih sedikit bahan obat kali ini. Petik 2. Mengangguk, Xiao Yan dengan hati-hati menyingkirkan pad melindungi pil. Sekali lagi, dia mengeluarkan pil pemulihan energi dan menelannya. Setelah itu, dia menutup matanya dan menunggu Douqi di tubuhnya pulih. Setengah jam kemudian, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Melihat kuali obat di depannya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangannya. Sekali lagi dia mulai memurnikan pil. Hal-hal berjalan sesuai dengan apa yang dikatakan Yao Lao. Dengan keberhasilan sebelumnya dari menyempurnakan pad protecting pill, proses pemurnian untuk Ichi Heart Pill menjadi jauh lebih lancar. Selain potongan yang berasal dari intensitas api yang berbeda untuk bahan obat yang berbeda, langkah yang tersisa sangat alami dan tidak dipaksakan. Proses pemurnian memuaskan bahkan Yao Lao yang sangat pemilih. Dari sini, bisa dilihat betapa luar biasa penampilan Xiao Yan. 2 jam setelah dimulainya proses pemurnian. Pada saat itu, wajah Xiao Yan tampak sedikit kelelahan. Namun, ada perasaan senang dan gembira yang lebih besar. Ini karena 2 botol giok yang dia pegang erat di tangannya, yang terkandung di dalam botol giok transparan ini adalah pil ramping bulat putih dan hijau yang berguling-guling dengan nakal. Melihat ekspresi lelah Xiao Yan, Yao Lao menatap langit yang sudah gelap di luar dan tersenyum. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil itu kira-kira seperti yang saya antisipasi. Karena matahari yang kuat di siang hari, api ungu akan meningkatkan kekuatannya. Jika Anda menelan api ungu selama waktu itu akan meningkatkan kesulitan melakukannya. Karenanya, sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk menelan api ungu. Begitu. Bisakah kamu tetap bertahan? Petik 2. Xiao Yan mengusap pelipisnya dan tersenyum. Tentu saja, saya hanya sedikit lelah, begadang sepanjang malam seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Hehe, itu bagus.
Yao Lao mengangguk sambil tersenyum. Menyuarakan pikirannya, dia bertanya, berapa banyak pil pemulihan energi yang Anda miliki? 18. Jari Xiaoyan memeriksa cincin itu sebelum menjawab. Itu sudah cukup. Setelah proses menelan dimulai nanti, Anda harus segera mengonsumsinya setiap kali merasa doki Anda tidak mencukupi. Tidaklah menyenangkan jika Anda tiba-tiba menemukan doki Anda kelelahan setiap saat, kata Yao Lao dengan serius. Iya, Xiaoyan mengangguk dengan berat. Tentu, dia tidak berani main-main dengan hidupnya. Baiklah, sekarang kita lihat hasilnya. Sejujurnya, saya juga tertarik untuk melihat seberapa banyak flame mantra dapat berkembang dengan flame ungu ini. Yao Lao menghembuskan nafas saat dia berkata dengan sikap yang menunjukkan dia menantikan hasilnya. Bagaimanapun, itu tidak bisa langsung melompat ke kelas Xuan. Mengenai ini, Xiaoyan masih mengerti batasannya. Meskipun kekuatan api ungu bagus, masih ada celah besar antara itu dan api surgawi. Perintah lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar di telinganya. Mendengar perintah itu, tangan Xiaoyan tidak ragu-ragu saat dia mengambil botol giok kecil di depannya, menuangkan pil putih giok dan melemparkannya ke mulutnya. Setelah pil pelindung jalan masuk ke dalam mulutnya, itu mulai berubah menjadi arus yang hangat dan halus. Itu dengan cepat meluncur ke tenggorokannya dan memasuki tubuhnya. Akhirnya, di bawah kendali pikiran Xiaoyan, itu dengan cepat menutupi semua pembuluh darah yang harus dilewati api saat menggunakan flame mantra dengan lapisan membran energi berwarna putih samar. Meskipun lapisan membran energi berwarna putih ini sangat tipis, efek yang dibawanya sangat menonjol. Tidak lama setelah dia menelan pil pelindung jalan, otot-otot tegang Xiaoyan mulai berangsur-angsur rileks. Wajahnya yang terdistorsi juga perlahan menjadi normal. Masih ada beberapa rasa sakit yang membakar sesekali yang dipancarkan dari jalur qi-nya, tapi ini sepenuhnya dalam parameter yang bisa dia tahan. Metode Qi, Flame Mantra, ini memang memiliki kemampuan ajaib untuk berkembang. Saat doki kuning pucat dan api ungu akan melewati jalur Qi terakhir untuk Flame Mantra, keduanya hampir seluruhnya menjadi satu. Doki yang awalnya berwarna kuning pucat itu pada saat itu, benar-benar berubah menjadi warna ungu pucat. Selain itu, di permukaan doki ungu pucat ini, ada nyala api ungu samar yang naik. Namun, api ungu ini tidak menyebabkan kerusakan pada jalur Qi. Melihat bahwa doki telah berubah warna seluruhnya, hati Xiaoyan dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkendali. Dia berusaha lebih keras untuk mengarahkan doki untuk menyelesaikan bagian akhir dari sirkulasi. Sirkulasi doki tumbuh semakin cepat dan akhirnya, doki dengan warnanya yang sudah berubah, akhirnya bergegas keluar dari jalur Qi terakhir. Menyelesaikan satu siklus sempurna dan lengkap, aliran doki baru kembali ke perut bagian bawah. Setelah bergegas keluar dari jalur Qi, doki berwarna ungu secara langsung dan tanpa henti dibebankan ke pusaran kuning pucat yang terus berputar. Karena semakin banyak doki yang telah mengkonsumsi api ungu bergegas keluar dari jalur Qi, warna pusaran juga perlahan mulai berubah dari warna kuning pucat menjadi warna ungu pucat. Ketika benang terakhir doki berwarna ungu keluar dari pembuluh darah, pusaran hampir sepenuhnya berubah menjadi warna ungu pucat. Di perut bagian bawah Xiaoyan, pusaran berputar tiba-tiba berhenti dan berdiri dengan tenang. Pada saat yang sama, di dalam gua, Xiaoyan yang bermata tertutup tiba-tiba membukanya. Cahaya ungu yang menyilaukan keluar dari matanya sekitar setengah inci, seperti zat asli. Sesaat kemudian, Xiaoyan perlahan memiringkan kepalanya dan menatap Yao Lao. Dengan bodohnya, dia membuka mulutnya dan menyeringai. Apakah saya berhasil? Kamu berhasil. Yao Lao menghela nafas berat saat dia tersenyum dan mengangguk. Dia sudah bisa merasakan bahwa Xiaoyan mengandung doki yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Melihat Yao Lao menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi, sudut mulut Xiaoyan terbuka, melepaskan tawa liar yang mengumumkan kebahagiaannya yang tak terkendali di dalam hatinya. Namun,
Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia tiba-tiba merasakan energi dari sekelilingnya tiba-tiba mengalir tak terkendali ke dalam dirinya. Guru, apa yang terjadi? Memiringkan kepalanya, Xiaoyan bertanya dengan suara ketakutan. Perubahan yang tidak terduga juga membuat Yao Lao sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening, lalu pindah ke depan Xiaoyan dan menyentuh tubuh Xiaoyan dengan telapak tangannya. Sesaat kemudian, senyum muncul di wajah tua itu. Hal-hal baik tidak datang sendiri. Ketika seseorang datang, yang kedua dan ketiga mengikuti. Selamat, waktu bagi Anda untuk menerobos Doze dan menjadi Dosi telah tiba. Petik 2. Rotasi menjadi semakin intens, kekuatan hisap yang ganas meledak. Pada saat itu, Xiaoyan ngeri saat menyadari bahwa pikirannya sebenarnya tidak mampu mengendalikan energi alam yang masuk ke dalam tubuhnya. Tanpa penindasan dari pikiran Xiaoyan, energi alami yang tersebar di seluruh tubuh Xiaoyan dan penyerapan energi alam yang tak henti-hentinya dari sekitarnya dengan liar tersedot ke dalam pusaran. Mengikuti putaran cepat pusaran di tubuh Xiaoyan, hisapan yang dipancarkan tubuhnya di gua juga semakin menakutkan. Pada akhirnya, energi alami berbintik-bintik membentuk tirai energi di sekitar tubuh Xiaoyan, memberikan lingkungan sekitar penampilan yang mempesona. Yao Lao melayang di udara dan mengamati situasi yang disebabkan Xiaoyan. Dia mengerutkan kening. Apa yang dilakukan orang ini? Beraninya dia secara langsung memasukkan energi tidak murni seperti itu ke dalam pusarannya. Petik 2. Yao Lao perlahan menghela nafas saat dia mengerutkan kening dengan tegang. Dia menekan kecemasan dalam dirinya dan diam-diam memperhatikan Xiaoyan. Dalam pikirannya, dia siap untuk menjangkau dan menyelamatkan Xiaoyan. Dari kelihatannya situasinya, Xiaoyan seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pusaran. Ketika energi cair melesat ke pusaran berwarna ungu yang berputar cepat, itu segera menciptakan lingkaran riak energi. Di bawah pengamatan pikiran Xiaoyan, dia tiba-tiba menyadari bahwa mengikuti masukan dari tetes energi cair, ukuran pusaran berwarna ungu anehnya menyusut perlahan. Ukuran pusaran berwarna ungu semakin kecil, tapi Xiaoyan tidak khawatir. Dia bisa merasakan bahwa meskipun ukuran pusaran itu menyusut, doqi yang terkandung di dalam pusaran tumbuh semakin kaya. Merasakan pusaran doqi yang semakin padat, Xiaoyan mulai secara bertahap meredakan perasaan ketakutannya saat dia diam-diam menyaksikan aksi pusaran itu. Setelah gelombang pertama energi alam dimurnikan oleh api ungu, sisa energi alam tidak hilang karena ini. Sebaliknya, kekuatan hisap pusaran yang ganas menyebabkan gelombang energi alami berbintik-bintik dengan kasar mengalir ke tubuh bagian dalam Xiaoyan, seperti air yang tersedot ke dalam pusaran air. Dihadapkan dengan aliran energi alam yang tampaknya tidak pernah berakhir ini, pusaran berwarna ungu itu langsung memperluas pelukannya dan tidak menolak apapun yang datang. Namun, ketika energi memasuki batas api ungu, itu dengan cepat dimurnikan oleh api ungu yang ganas menjadi tetesan energi cair murni. Akhirnya, seperti gerimis di tubuh Xiaoyan, energi itu akan menetes ke pusaran. Melonjak di dalam hatinya, Xiaoyan dapat merasakan bahwa setelah asimilasi energi cair, semua tulang, darah, dan dagingnya tampaknya telah berubah karena mereka merasa seolah-olah dibanjiri dengan energi yang melimpah. Pusaran yang dibalik terus mengeluarkan energi selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti secara bertahap. Setelah berhenti lambat, hisapan ganas di dalam tubuh Xiaoyan juga melemah sampai menghilang. Pada saat hisapan menghilang, Xiaoyan yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Seketika, rambut hitam di punggungnya tertiup ke belakang dan pakaiannya terurai tanpa angin. Gelombang kekuatan ganas yang berkali-kali lebih kuat dari apa yang terjadi beberapa jam yang lalu terbangun di dalam tubuhnya dan dilepaskan darinya. Merasakan kekuatan dari tubuh Xiaoyan, Yao Lao tersenyum dan terkekeh, "Selamat, mulai hari ini dan seterusnya, kamu benar-benar dosi." Atau tinggi. Petik 2. Pertanyaan Yao Lao membuat Xiaoyan menghentikan pukulan cepatnya. Dia menganggukkan kepalanya dan sekali lagi perlahan menutup matanya,
membiarkan pikirannya turun ke tubuhnya. Setelah pikiran Xiaoyan turun ke tubuhnya, dengan cepat pikiran itu sampai ke perut bagian bawah tempat dan Tian berada. Pada saat ini, pusaran kuning pucat yang awalnya besar di sini benar-benar berubah menjadi pusaran berwarna ungu yang lebih kecil dari telapak tangan Xiaoyan. Pikirannya menyapu pusaran kecil berwarna ungu dan tiba-tiba menyadari bahwa ada lebih dari 10 tetes cairan berwarna ungu yang perlahan mengalir di dalam pusaran itu. Tetesan cairan berwarna ungu ini mengikuti spiral pusaran, seperti ikan kecil di danau. Setelah menyelesaikan satu siklus, Doqi yang menjadi lebih kuat sekali lagi memasuki pusaran. Pada saat itu, tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Akhirnya, dia membuka matanya perlahan dan melihat wajah Yao Lao yang dipenuhi dengan antisipasi. Dia tanpa sadar mengangkat bahunya dan tanpa daya berkata, "Tingkat menengah kelas Huang." Itu hanya berkembang satu tingkat. Petik 2. Tingkat menengah kelas Huang. Haha, sudah diharapkan. Petik 2. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yao Lao tidak merasa kecewa. Dia menatap wajah tertekan di depannya dan tidak bisa menahan tawa. Evolusi metode Qi ini membutuhkan energi yang sangat besar dari api surgawi. Dari awal, api ungu ini tidak memenuhi syarat. Ini sudah cukup bagus karena menyebabkan metode Qi hampir tidak berkembang satu tingkat. Selain itu, dengan mengandalkan keunikan Flame Mantra, metode Qi tingkat Huang Tengah saja tidak kalah dengan metode Huang Qi tinggi lainnya. Anda harus puas. Petik 2. Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, hatinya terus menunggu keajaiban terjadi, mungkin metode Qi bisa langsung melompat ke metode Qi kelas Xuan. Namun, dari kelihatannya, keajaiban ini sedikit khayalan. Api surgawi, menelan, api ungu, telah memberiku penderitaan yang luar biasa, tapi efeknya tidak terlalu penting. Jika saya benar-benar bertemu dengan api surgawi, akan sulit untuk mengetahui siapa yang akan menelan siapa. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Xiaoyan tidak pernah secara pribadi mengalami kekuatan api surgawi, dia samar-samar bisa merasakan betapa menakutkannya nyala api berwarna putih mengerikan dari Yao Lao ketika yang terakhir sedang memperbaiki obat. Ketika saatnya tiba, tetapi pada saat itu, bahkan jika Anda menginginkannya, saya akan dengan paksa menendang Anda kembali. Petik 2. Sambil tersenyum canggung, Xiaoyan dengan cerdas tetap diam. Baik, kembali dan istirahat. Besok pagi kita akan pergi. Saat Yao Lao hendak kembali ke atas ring, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Setelah merenung beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Saat itu, saya telah mengunjungi gurun Tager karena saya mendengar bahwa sejenis api surgawi tersembunyi di gurun yang luas. Sayangnya, saya tidak berhasil menemukannya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk." Setelah mengatakan hal ini, Yao Lao tidak repot-repot melihat mata Xiaoyan yang cerah. Tubuhnya bergoyang dan masuk ke dalam ring. Api surgawi. Dengan tinjunya yang dikencangkan dengan sikap yang agak gelisah, Xiaoyan berbalik dan berjalan keluar dari gua. Setelah menguji kekuatan api ungu, rasa lapar akan api surgawi yang lebih ganas dan menakutkan juga meningkat. Saya harus memilikinya. Suara lembut tegas pemuda itu yang membawa sedikit keserakahan bergema di seluruh bagian dalam gua. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.